Halo sahabat BPHN, bertemu kembali dengan saya Lisa Noviana yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia didorong untuk terus adaptif menghadapi perubahan organisasi. Penyuluh Hukum Ahli Utama Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sofyan, menegaskan pentingnya semangat positif dalam menyikapi dinamika tersebut. Dalam apel pagi yang digelar Senin 25 November 2024 di Cililitan, Jakarta Timur, Sofyan menekankan bahwa perubahan harus dilihat sebagai peluang perbaikan, bukan hambatan. Ia juga mengingatkan agar ASN tetap semangat mendukung program-program BPHN di tengah transformasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi satu kementerian koordinator dengan 3 kementerian di bawahnya. Menghadapi triwulan terakhir 2024, Sofyan menghimbau seluruh pegawai untuk segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sebelum akhir tahun. Desember nanti sudah tidak ada kegiatan lagi dan laporan harus segera disampaikan ke bagian keuangan atau sekretariat. Transformasi organisasi ini, menurutnya, juga membawa dampak pada penyesuaian program kerja yang harus dikelola secara efektif agar tetap berjalan lancar. Kementerian Hukum Republik Indonesia memastikan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun ini berjalan lancar, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi diawasi secara ketat oleh panitia pusat dan daerah. Dalam arahannya kepada peserta, Senin 25 November 2024, Supratman menyampaikan bahwa masyarakat juga dapat berperan aktif melaporkan kecurangan melalui layanan pengaduan di WhatsApp 087840302006. Jika ada hal mencurigakan atau praktik suap, segera laporkan melalui nomor pengaduan yang telah kami sediakan, ungkap Supratman. Ia menambahkan bahwa proses seleksi yang bersih adalah langkah awal untuk menjaring sumber daya manusia berintegritas dan berkualitas. Menurutnya, pegawai yang lolos seleksi ini akan menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Tahapan seleksi kompetensi bidang saat ini sedang berlangsung dan melibatkan berbagai jenis ujian, termasuk tes kesehatan, pengamatan fisik, psikotes, wawancara, hingga ujian berbasis komputer. Peserta dengan pendidikan SLTS sederajat mengikuti tes kesamaptaan dan keterampilan, sedangkan peserta dengan pendidikan lebih tinggi menjalani ujian praktik kerja. Supratman juga mengingatkan peserta untuk tidak percaya pada pihak-pihak yang menawarkan bantuan kelulusan dengan imbalan tertentu. Percayalah pada kemampuan kalian sendiri. Jangan mudah tertipu oleh pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan, tegasnya. Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon mengunjungi Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Senin 25 November 2024. Audiensi ini menjadi bagian dari agenda akademik untuk memperdalam wawasan hukum dan menjalin sinergi antara kampus dan institusi pemerintah. Pranata Humas Ahli Madya BPHN, Ruby Friendly, menyambut baik kunjungan mahasiswa UI BBC. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman mahasiswa mengenai tugas dan fungsi BPHN, terutama di tengah transformasi Kementerian Hukum dan HAM. Ruby juga memaparkan perubahan struktur Kemenkumham yang kini terdiri dari 1 kementerian koordinator dan 3 kementerian teknis, serta menjelaskan peran BPHN dalam analisis hukum, pemantauan pembangunan hukum, dan program Desa Sadar Hukum. Dekan Fakultas Hukum UI BBC, Maimunah, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari BPHN. Ia berharap kunjungan ini dapat memperkaya wawasan mahasiswa tentang hukum nasional sekaligus membuka peluang kolaborasi antara UI BBC dan BPHN di masa depan. Antusiasme mahasiswa terlihat dari keaktifan mereka dalam berdiskusi dan menggali informasi selama kegiatan berlangsung. Dalam momentum hari ulang tahun ke-20 Asosiasi Auditor Hukum Indonesia, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia
Edward Omar Syarif Hiarie menegaskan pentingnya peran strategis auditor hukum dalam mendukung pembangunan hukum nasional. Wamenkum RI menyebut profesi ini strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Edward juga mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang tumpang tindih dan berharap Asahi dapat menjadi mitra penting dalam harmonisasi peraturan tersebut. Ketua Dewan Pembina Asahi, Jimli Asidik, mendorong percepatan pengesahan regulasi seperti Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dan Rancangan Undang-Undang Pembinaan Hukum Nasional. Menurutnya, audit hukum harus diakui sebagai profesi publik karena berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan hukum yang transparan dan bertanggung jawab. Presiden Asahi, Harfardi M. Iqbal, menambahkan bahwa lebih dari 3.500 auditor hukum bersertifikat telah dilahirkan oleh organisasi ini dan berharap dukungan pemerintah untuk memperkuat landasan hukum profesi mereka. Dalam acara ini, berbagai pihak menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih baik, sekaligus memperkuat profesionalisme auditor hukum sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Universitas Kristen Indonesia sepakat memperpanjang perjanjian kerjasama mereka yang akan berakhir pada 10 Januari 2025. Kesepakatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang pendidikan. Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati, menyatakan bahwa pembaruan kerjasama dengan UKI akan mencakup pelatihan paralegal, penyuluhan hukum, serta pengelolaan dokumentasi hukum. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan UKI termasuk memastikan adanya lembaga konsultasi dan bantuan hukum di kampus. Milawati juga mengapresiasi kerjasama sebelumnya, terutama di bidang akademik dan kursus Legal English, serta mengusulkan masa kerjasama baru selama 3 tahun dengan tambahan pedoman teknis. Wakil Rektor UKI, Hulman Panjaitan, menyambut baik rencana perpanjangan ini. Ia berharap kolaborasi yang diperluas dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi kedua pihak. Dengan perjanjian baru ini, BPHN dan UKI berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan hukum nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional bersama Bappenas menggelar pembahasan untuk mematangkan output prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga 2029. Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati, menjelaskan bahwa fokus BPHN adalah program reformasi hukum yang mendukung asta-cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Kelima kegiatan prioritas BPHN mencakup penguatan kelembagaan dan kualitas regulasi, akses terhadap keadilan, transformasi kebijakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas, Debo Broto, menyatakan RPJMN yang mengintegrasikan visi misi Presiden dengan rancangan awal direncanakan rampung pada akhir 2024 dan ditetapkan melalui Perpres pada Januari 2025. Ia menekankan pentingnya percepatan penyusunan dengan menggandeng stakeholder termasuk BPHN untuk mempertajam substansi program prioritas. Koordinator Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas, Tanti Dian, menggarisbawahi kontribusi BPHN yang signifikan dalam mendukung reformasi hukum. Dengan dasar asta-cita dan studi sebelumnya, ia berharap rincian output BPHN dapat segera disepakati dan menjadi bagian penting dari RPJMN. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat BPHN, Bappenas, serta para pemangku kepentingan lainnya. Sekian berita dari BPHN News. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya Lisa Noviana, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.